Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Nail Elfarisa, Indah Rahmawati, Putri Anissa Malia, dan saya sendiri, Surya Ibrahim. Di sini saya dan kelompok 7 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang implementasi Good Corporate Governance pada perbankan syariah dan konvensional. Yang pertama adalah corporate governance pada perbankan syariah. Secara yuridis, bank syariah memiliki tanggung jawab kepada banyak pihak, yaitu nasabah, penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok, serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan good corporate governance menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan good corporate governance merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat, bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati, dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham, tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Selanjutnya ada pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh bank. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Terus selanjutnya yang kedua adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. Terus selanjutnya yang ketiga, ada penetapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. Terus selanjutnya yang keempat, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Terus ada yang kelima, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Terus yang terakhir yang keenam, rencana strategi bank. Dan ada lagi yang ketujuh adalah transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Di slide selanjutnya, ada pembentukan good corporate governance pada bank syariah. Yang pertama adalah sistem pengendalian intern. Terus yang kedua adalah manajemen risiko. Ketiga adalah ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi. Keempat, lalu sistem informasi. Yang kelima adalah mekanisme jaminan kepatuhan syariah. Lalu yang keenam, audit eksternal. Nah, keenam perangkat tersebut di atas pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Sementara hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional. Di slide selanjutnya ada prinsip syariah oleh bank. Nah, yang pertama di sini perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan endorsements dari otoritas fatwa. Dalam hal ini, di SMMUI, dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua di sini ada mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terus selanjutnya ada terkait dengan hal ini. Permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fikih dan syariah, serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai. Corporate governance pada bank konvensional.
Secara umum, dalam undang-undangan perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG, yang kemudian diatur secara khusus di dalam PBI nomor 8 4 PBI 2016, sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 814 PBI 2016 tentang GCG, yang terdiri atas pertama, uji kelayakan dan kepatutan, yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, di mana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Selanjutnya, karakteristik GCG pada perbankan syariah. Pengertian GCG sendiri menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 84 PBI 2016 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Disebutkan bahwa Good Corporate Governance adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Kelima, prinsip pokok GCG. Yang pertama itu prinsip keterbukaan, artinya bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankan secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses dan oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas, di mana bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi misi secara usaha dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetisi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya check and balance dalam pengelolaan bank. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab, artinya bank syariah harus memegang prinsip fundamental banking practices. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip independensi. Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder. Pengelolaan bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Selanjutnya di sini ada prinsip keadilan. Artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Namun bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholder untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik GCG pada bank konvensional.
Nah, karakteristik GCG pada bank konvensional juga tidak beda jauh ya dengan karakteristik pada bank syariah. Nah, yang pertama yaitu adanya keterbukaan atau transparansi. Nah, jadi bank itu harus mengungkapkan segala informasinya tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Nah, jadi keterbukaan yang dianut oleh bank itu tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi kebijakan bank itu harus tertulis dan harus dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang hendak memperoleh informasi tentang kebijakan bank tersebut gitu. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas, yaitu bank itu harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Nah, bank juga harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank itu mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Dan bank juga harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank, dan bank juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukurannya. Nah, ada juga tanggung jawab atau responsibility. Jadi untuk menjaga keberlangsungan usahanya, bank itu harus berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Nah, terus ada independensi. Nah, jadi bank itu harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders maupun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah, bank juga dalam mengambil keputusan itu harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Ada juga kewajaran atau fairness. Nah, bank itu harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Nah, bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank, serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Nah, ada juga implementasi GCG pada perbankan syariah. Nah, corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara real dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan adopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak-dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi check and balance. Nah, penerapan sistem GCG ini dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Implementasi GCG pada bank konvensional. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar. Pertama, transparansi, mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi,
Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG. Keberadaan laporan dimaksud diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance stakeholders bank, persaingan mulai mekanisme pasar. 5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melalui self-assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak atau action plan yang meliputi tindakan corrective action yang diperlukan usahanya. Mekanisme GCG pada bank syariah. Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional. Akan tetapi di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudensial syariah, kehati-hatian di dalam operasional perbankan syariah. Mekanisme GCG pada bank konvensional. Dalam penerapan GCG pada bank konvensional dibutuhkan unsur yang mendukung dari internal perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer karyawan, sistem remunerasi berdasarkan kinerja komite audit. Contoh implementasi GCG pada perbankan. Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Muamalat Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari muamalat spirit yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan, dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi, dan penghargaan secara umum. Konsep dan prinsip GCG pada bank konvensional dapat menjadi acuan teoritis pada bank syariah.